Jumpa kembali teman-teman dengan durian jempol, lumernya di mulut, rasanya nampol. Nah, kali ini kita lagi-lagi ketemu sama durian teras rumah teman-teman ya. Dan bisa dilihat ya, ini untuk buah sudah muncul. Dan pastinya di sini jumlahnya saya sudah pastikan dihitung itu ada sekitar 7 buah teman-teman yang sudah jadi. Dan yang luar biasa lagi ini sambung ya, itu sambung, bunganya luar biasa, ini berderet. Dan ini sempat kita ulik-ulik tadi ya ke beliau pemilik untuk usia maupun metode teknik untuk cara merawat pohon durian ini ya. Nah, ini adalah pohon utamanya teman-teman ya. Ini kita bisa lihat tingginya hanya sekitar 4 meter 5 meter teman-teman ya. Ini pendek sekali dan di sana terlihat ya itu ketinggiannya dari buahnya itu ya, itu duriannya ya, mungkin bisa kelihatan. Nah, ini cuman berapa, sekitar ya paling tidak itu 60 cm ya, nggak ada 1 meter teman-teman ya. Ah, itu untuk yang pohon utamanya. Namun di sini teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, di sini juga ada lagi-lagi, ini kecil ya, cuman ukurannya kecil sekali, cuman sekitar 2 meteran teman-teman ya, dan usianya pastinya lebih muda. Dan uniknya teman-teman, ini lihat, ini sudah ada bunga ya, dan di sini juga ada teman-teman ya. Coba kita lihat, nah itu di bawah mana ya, nah ini bunga ya. Nah, mohon maaf ya, nah ini, dan yang tadi yang di atas ya, dan ini sudah berbunga. Ini ya, kelihatan nggak ya, ini ya. Nah, ini ya. Jadi ini rumah beliau ya, beliau adalah Pak Santoso ya, dan ini di teras rumah ya, dan ini ada jalan raya teman-teman ya. Ini coba, nah ini ya, ini jalan raya teman-teman ya, dan pohon beliau ini sangat pendek ya, dan ini ada riwayatnya atau sejarahnya yang unik ya, yang pasti kita akan ngobrol sama beliau nantinya lebih detail karena beliau masih ada di dalam rumah. Jadi sebelum kita ngobrol, makanya kita ngulik-ngulik dulu ya, kita lihat-lihat dulu teman-teman ya, dengan pohon durian milik Pak Santoso ini yang memang sempat membuat saya berhenti ya. Kemarin kan ada acara Maulud Nabi di sekitaran sini, saya melakukan perekaman atau syuting untuk acara Maulud Nabi, dan ternyata saya melihat ada pohon durian teras rumah yang memang sudah berbuah dan disusul dengan bunga-bunga baru teman-teman ya, bunga-bunga baru. Oke, nah ini teman-teman bunga-bunga yang menyusul teman-teman ya. Ini sudah penyerbuan dan sebagian masih kecil ya, penyusul ya, menyusul. Nah itu lihat, dan rata-rata disanggah semuanya. Nah ini lihat, ini sebagian sudah ada yang terbuka bunganya atau sudah penyerbukan, dan ini masih belum ya, masih bentuk kecil ya. Nah ini lihat teman-teman, ini sampai ke ranting, ini ranting posisinya ya, karena ini cabang utamanya ini ya. Nah ini cabang utama dan itu adalah rantingnya, dan ini bisa dilihat naik ke atas, ini bunga semua teman-teman ya. Dan ini juga, nah ini jumlahnya nggak sedikit teman-teman ya, dengan ukuran pohon yang cuman sekitar 4 meter ya. Dan ini sudah 3 atau bentuk, dan jenisnya pasti teman-teman bisa perhatikan dari daun sudah jelas ya, ini adalah montong ya, untuk durian montong. Dan ini yang masih penyerbukan teman-teman ya, ini bisa dilihat. Nah ini masih didatangi lebah ya. Nah ini kelihatan nggak ini lebahnya? Nah itu teman-teman ya. Nah ini, dan ini luar biasanya, ini pohonnya ini ukuran nggak seberapa ya, tapi bunganya itu teman-teman bisa kelihatan nggak itu yang atas itu? Nah itu di atas itu ini ya. Oh, nah ini itu bunga ya. Nah ini juga depan kita, ini di ranting posisinya ya. Ini ranting, ini adalah kategorinya udah di ranting pertama, ini di ranting kedua teman-teman ya. Nih masih banyak teman-teman ya. Nah ini sorry,
Nah itu ya. Dan memang yang saya lihat di atasnya juga terjadi untuk dahan baru ya, atau ada terubus ya, paling tidak ya, ini muncul ya. Ya yang pasti mudah-mudahan tidak terjadi kerontokan atau kegagalan dalam proses pembentukan buahnya ya. Dan ini teman-teman, yang seperti yang saya sampaikan tadi, saya bilang untuk kategori jaraknya pendek sekali teman-teman ya. Ini cuman sekitar ya 60 cm teman-teman ya, setengah meter lebih sedikit. Dan ini semua disanggah. Pastinya penyanggahan ini tidak asal nyangga, karena apa, ini pasti berdasarkan pengalaman beliau Pak Santoso selaku pemilik durian ya. Ini pengalaman buah yang sebelumnya pastinya, dan pastinya juga kita akan tanya berapa lama pohon ini usianya, sekaligus berapa kali sudah panen, apakah panennya ini ada kegagalan, dan juga rahasianya apa yang beliau lakukan sehingga pohonnya benar-benar lebat ya. Dan yang menarik saya ini adalah cabangnya ya, cabangnya itu enggak sedikit teman-teman. Nah itu cabangnya benar-benar banyak teman-teman ya. Dan ini posisinya benar-benar bagus, karena ini posisi kita hadap ke timur sekarang. Nah ini matahari jelas-jelas keluar ya di pagi hari, langsung menyorot ke pohon durian ini ya. Nah dari situ mungkin teman-teman nanti pengen berbagi juga, berkomentar silakan tentang durian montong ini. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan di benak teman-teman yang selama ini mengganjal, yang terutama mengalami masalah atau kendala pohon durian tidak berbuah ya, seperti itu. Nah pastinya kita akan belajar dari beliau juga, termasuk seperti yang sudah-sudah dengan petani-petani yang lainnya. Kita akan banyak belajar dan banyak bertanya, yang intinya adalah bagaimana mensukseskan jadi seorang petani durian teras rumah ya, seperti itu teman-teman. Nah oke, kita akan lanjut ngobrol dengan beliau Pak Santoso ya, pastinya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, ini di samping kita beliau ya, selaku pemilik pohon durian yang sempat kita review tadi ya. Ini adalah Pak Santoso nggih? Pak Suroso. Oh Pak Suroso, mohon maaf. Ini saya salah, ini jadi ingat petani yang ada di Yogyakarta, jadi Pak Santoso. Ini Pak Suroso nggih. Ya, mohon maaf Pak, salah sebut. Pak Suroso nggih. Pak Suroso, sebelumnya mau tanya Pak, ini pohon durian ini jenisnya apa Pak, yang di depan rumah Bapak ini, yang sekarang di belakang kita ini Pak, yang banyak bunganya ini dan sudah ada berapa buah yang sudah jadi Pak? Ini jenisnya apa Pak? Montong. 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 Nah, kalau boleh tahu bibit didapat dulu dari mana Pak? Itu orang Ider. Orang keliling. Keliling. Jadi bawa apa? Topos. Bibit. Oh, bawa topos itu. Oh gitu. Jadi bawa topos teman-teman. Jadi beliau ini beli dari penjual keliling ternyata teman-teman. Bukan ke pertanian maupun ke penjual bibit khusus ya. Di sini beliau dapatkan dari penjual keliling. Nah Pak, usianya ini kalau boleh tahu berapa Pak Suroso ini saat ini yang sampai detik ini usia pohonnya? 6 tahun. 6 tahunan. Nah selama 6 tahun ini apa aja yang sudah dilakukan? Itu dipupuk kah atau memang dibiarkan aja atau gimana Pak? Ini 6 tahun ini saya pupuk 1 kali. Oh berarti itu pemupukannya 10 angkong tadi Pak ya? Nah 10 angkong ini sekali mupuk atau Bapak bertahap itu? Oh, 1 kali mupuk. 1 kali langsung kali kasih penuh. Kasih penuh. Nah, jadi muter nih Pak, muter di sekitar pohon ini. Oh gitu. Nah Pak, selama pengalaman Bapak nanam 6 tahun ya, ini kita kan perlu tahu ya teman-teman, ini di waktu itu berbuah di usia berapa Pak, atau udah muncul bunganya waktu itu? Sudah muncul bunga, 1 tahun sudah muncul bunga. 1 tahun malah. Cuma saya belum jadikan. Belum dijadikan. Sudah 3 tahun saya jadikan. Nah 3 tahun, alasannya apa Pak Suroso, kenapa harus nunggu 3 tahun? Nanti ya kalau kuat pohonnya, kalau tak kuat mati nanti. Oh gitu. Berarti sudah ada gambaran gitu di pemikiran Pak Suroso bahwa memang pohon yang masih muda, yang kiranya belum siap ya, katakanlah belum siap, berarti ya meragukan untuk dijadikan gitu ya. Kasih buang. Langsung buang Pak ya. Buangnya itu kasih buang. Oh langsung dipotong buang gitu Pak. Buang. Oh gitu.
Nah, setelah 3 tahun pastinya kan mulai dibuahkan, betul Pak ya? Betul betul Bu. Nah, waktu dibuahkan itu dari Pak Suroso, itu jadi berapa Pak ini Bapak? Itu pertama 2. Cuman 2 ini aja gelundung atau iya. 2 butir ya? 2 butir. 2 butir. Nah, terus buah lagi 4. berikutnya 4. Oh gitu. Berarti itu yang kedua 4 Pak ya? 4. Waktu itu buahnya 4. Nah, terus ada lagi nggak panen satu? Nggak ada. Nggak ada. Atau mungkin panen lagi ketiga tadi Ibu saya Ini sempat. keempat ini. Oh, yang keempat ini. Berarti sempat ketiga Pak ya? Iya. Nah, kalau dari total 3 panenan Pak, itu rasanya gimana Pak? Sama, Sama? nggak ada berubah. Nggak ada berubah? Nggak ada berubah ini maksudnya rasanya manis kah? Hambar kah? Atau gimana Pak? Manis. Manis? Manis. Untuk Tapi warna? cuma ada pahitnya itu. Oh, ada pahitnya? Ada pahit. Manis pahit berarti Ya. Pak? Nah, ini teman-teman perlu tahu ya, ini beliau mengatakan montong, jadi mungkin ada tahu ini teman-teman, ini montong jenis apa. Nah, silakan komentar di bawah ya pastinya. Nah, balik lagi ke Pak Suro. Dari yang Bapak sudah panen sampai berapa tadi? Ada 2 panen pertama, panen kedua ada 4 buah, panen ketiganya 2 buah. Nah, ini yang keempat. Nah, waktu panen 1 sampai 3 tadi itu buah yang terbesar beratnya berapa? 6 kilo. 6 kilo. 6 kilo loh teman-teman ya. Jadi memang normal ya sebenarnya kalau montong 6 kilo memang saya bilang untuk berat seperti itu memang normal. Namun jadi tidak normal ya di saat itu buahnya memang luar biasa banyak. Terutama kayak sekarang yang kita sudah tadi lihat ya teman-teman. Ini Pak Suroso kita sempat hitung tadi ada 7 Pak. Ya, ini untuk yang sudah jadi. Yang belum jadi kan karena banyak sekali. Nah, ya, masih banyak. Harapannya Pak Suroso gimana? Itu mau benar-benar mau dijadikan semua atau memang mau dipilih juga atau gimana? Itu sampai ke ranting ujung loh Pak, sampai saya kurangi nanti saya dikurangi. Iya. Tetap kurangi. Nah, kenapa Pak? Harus Nanti dikurangi. takut saya nanti kalau tak kuat pohonnya nanti mati nanti. Oh gitu. Kebanyakan. Berarti ini ada pengalaman punya pohon mati atau gimana Pak? Kok tiba-tiba punya pikiran ada? Masa kebanyakan tuh kalau durian tuh kalau kalau durian macam ini. Ya. Kebanyakan buah mesti mati. Oh gitu. Berarti dari pengalaman Bapak yang sudah memang melihat dari mungkin teman ya, pastinya teman dan mesti mati ya. Kebanyakan. Kalau kan ada ukurannya. Kalau sudah besar lagi itu ditambah lagi buah. Oh gitu. Berarti pohon ini mempengaruhi teman-teman ya. Kesimpulannya dari Pak Suroso, jadi memang beliau ini sudah sedikit banyak mendapat pengalaman bertanam durian ya, sehingga beliau ini sudah mencermati ya, mengetahui walaupun garis besar beliau bukan dari pertanian Pak ya, bukan ya, tapi kegiatannya memang ya di rumah aja ya, artinya pekerjaan tidak berhubungan pertanian. Berarti ini ceritanya iseng dong Pak kalau nanam durian awalnya ini? Iseng. Bener iseng ya. Jadi ada orang jualan tadi langsung jenengan ya beli gitu ya. Nah terus gini Pak, saya menambahkan sambil saya keliling Pak ya, monggo kita jalan-jalan Pak. Oke teman-teman, hubungannya sekarang kita nih, tadi kita memang udah review tapi kita lihat lagi nih. Ini kebetulan mohon maaf maghrib ya Pak ya. Jadi sambil lihat nih, ini waduh banyak Pak ya. Banyak. Nah ini yang seperti ini sudah terjadi beberapa kali toh Pak yang di sini selama ini? Ini untuk Pak Suroso 4 kali ini. 4 kali ini, tapi bunganya memang sebanyak itu Pak? Iya. Oh gitu. Nah Pak, ini kan sudah kita review. Nah ini kok banyak penyangga atau cagak Pak ya? Iya, nanti fungsinya apa Pak? Iya nanti kalau tak kuat nanti mesti semplah ini. Oh gitu, berarti sudah memprediksi Pak ya? Buah nanti. Oh gitu. Oke. Karena berat nih buahnya. Iya, berat. buahnya gede Pak ya. Nah itu cabangnya Pak kok bisa sebanyak itu, gimana ceritanya dulu Pak Suroso lakukan itu? Ini dulu putus ini. Oh gitu. Nah, diputus atau gimana Pak? Itu terangin puting beliung. Oh kena angin puting beliung. Nah ini di pohon-pohon pun kembang nih. Nah, oh iya itu batangnya, waduh. Ini bukan pang nih pohon nih. Pohon utamanya ya. Nah, pohon utamanya. Oh iya ya. Dan ini yang Pak ini kok pendek banget ya ini. Nah, ini banget ya. Cuma 60 cm loh Pak dari bawah. Iya. Nah Pak Suroso, ini kan yang gede Pak. Saya tadi juga sempat lihat sedikit yang kecil itu Pak. Itu ya belasan enggak tuh. Oh yang itu ya. Nah itu. Ini. Oh iya ini teman-teman. Ya itu yang kita lihat tadi teman-teman. Ya. Ini. Nah ini.
Ini berarti bukan lagi 2 atau 4 lagi ya Pak ya. Sudah langsung 7 ya yang jadi. Langsung 7. Belum yang lainnya yang nyusul. Ini sudah besok sudah masak. Yang belakang nyusul yang sisa belakangnya. Banyak lagi. Oh gitu ya, benar-benar. Jadi nggak ada berhentinya Pak ya. Nggak ada. Oke. Nah teman-teman sekarang beliau ini akan menuju ke salah satu pohon lagi. Nah ini kita lihat. Udah kembang nih. Ini udah bunga ini. Loh. Teman-teman kita belum lihat yang ini ya tadi ya. Ini yang umur 3 tahun. Oh sudah muncul ketam ya. Nah ini. Oh iya sudah muncul ketam. Betul. Oh ini calon bunganya udah ada. Ini usia berapa Pak kalau boleh tahu yang ini? 3 tahun nih. 3 tahun. 3 tahun. Oke. Nah ini ada lagi. Nah ini sudah bunga. Ini juga sudah bunga. Ini. Ya yang ini yang sempat kita lihat tadi teman-teman Pak. Kita malah yang mana Pak tadi Bapak Pak? Ini ya. Oke ini bunganya. Terus yang atas mana ini? Oh ini ya. Ya bunga. 3 tahun nih. 3 tahun usianya. Oke Pak. Ini kan saya nggak sempat ngelihat nih Pak dari Pak Suroso, mohon maaf ya, kan saya perhatiin dari genteng-genteng yang ditata. Nah saya cuman penasaran dengan yang ini Pak. Nah ini apa Pak? Ini dulu apa? Durian kah atau yang lainnya Pak? Ini durian nih. Durian juga? Durian. Terus ini mati berarti? Mati. Kenapa Pak kalau boleh tahu waktu itu? Itu mati itu karena ada lupa ngocor. Oh gitu, terlambat ngocornya. Terlambat ngocor. Oh gitu. Itu usia berapa Pak waktu itu kematiannya? Alah baru mancap. Oh baru mancap. Nah Pak, itu bibit yang besar tadi kan dari ini ya penjual keliling. Apakah sama yang 2 ini Pak? Sama. Belinya dari penjual keliling juga? Iya. Bibitnya? Iya. Sama juga ya? Sama. Jadi memang didapatkan dari penjual keliling, ditanam sama, dan jenisnya mungkin sama Pak ya? Sama. Kalau dilihat itu kan montong juga. Lihat daunnya itu sama itu. Betul, daunnya ukurannya sama. Daun panjang-panjang. Betul, panjang lebarnya sama. Oke. Pak Suroso terima kasih banyak ya atas segala informasi atau berbagi kisahnya cara merawat pohon duriannya sehingga menghasilkan ya sesuatu yang luar biasa di panenan keempat ini Pak. Iya. Kan gitu. Pak kalau boleh ini ya Pak Suroso mungkin ada kiat-kiat atau pesan atau kesan untuk teman-teman lain sesama petani durian pastinya apa Pak yang bisa disampaikan untuk Pak Suroso? Kalau mupuk ya macam ini. Kalau mupuk macam ini. Nah, jangan dikasih lubang, kasih lubang nanti. Ya kalau apa itu akarnya yang lembut itu, ya. Nanti kalau putus, ya kalau kuat meresap pupuk itu kalau tak meresap akhirnya bosok. Oh gitu, berarti pengaruh dari akarnya Pak Suroso ya. Takutnya kalau yang akar memang kecil karena ada pencongkelan atau pengeduan penggalian, jadi takutnya putus gitu Pak ya. Putus. Jadi bisa berakibat mati ya. Makanya langsung tabur Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Pastinya kita akan ketemu lagi nanti saat sudah mulai muncul yang lainnya itu Pak ya. Kita ketemu ya. Sampai kita tahu nanti panenannya kayak apa, mudah-mudahan ada kesempatan. Ya 1 bulan lagi ya sudah kelihatan. Yang itu Pak ya, yang sudah apa? Yang bunga itu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Suroso. Berarti ada pesan lagi mungkin untuk teman-teman petani durian? Ya kalau mupuk jangan kasih lubang. Itu aja ya, paling pokok ya. Jadi biar tidak putus ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke teman-teman, terima kasih ya udah ngikutin Durian Jempol ya. Untuk selalu ya mereview ya di berbagai tempat pastinya ya, khususnya tentang durian ya. Kita memang fokusnya di durian. Terima kasih teman-teman, begitu terus Durian Jempol. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Durian Jempol, lumernya di mulut rasanya nampol.